Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi samadir rahman alladzi khalaqal insan wa ja'alahu yantiqu bil lisan wa mayyazahul akhlaqu minal hayawan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil kiram. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sarwa sekalian alam, yang mana oleh Allah telah menciptakan manusia mampu berbicara, mampu berkata-kata dengan lidahnya, dan telah membedakan manusia dengan hayawan, yaitu pada akhlaknya. Berikutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, bagaimana diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana sabdanya, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus ke permukaan bumi adalah untuk memperbaiki budi pekerti yang mulia. Pemirsa yang berbahagia, marilah sama-sama kita mengikuti ceramah singkat pada hari ini dengan judul Peranan Akhlak bagi Kelangsungan Hidup Umat Manusia. Pemirsa yang budiman, kalau kita melihat jauh ke belakang, sudah banyak sekali manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam musibah, berbagai macam bencana alam, pakai yang namanya banjir besar, angin kencang, gempa dahsyat, dan yang lain-lainnya. Ini semua dikarenakan karena keadaan kehidupan manusia pada kala itu tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi berakhlak, tidak lagi bermoral. Mereka sudah cenderung yaitu untuk melakukan berbagai macam kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, apakah itu dalam bentuk kriminal ataupun yang sifatnya asusila, seperti terjadinya pembunuhan-pembunuhan, perkosaan-perkosaan, perampokan-perampokan, bahkan akhir-akhir ini yang paling sangat-sangat yaitu merajalela munculnya unsur-unsur kebohongan, fitnah, sehingga akhirnya banyak orang yang dengan gara-gara sifat yang demikian bisa membinasakan orang lain. Maka oleh karenanya, pemirsa yang berbahagia, Allah mengutus seorang Rasul yang terakhir, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan visi dan misinya
Bagaimana sabdanya yang kita bacakan tadi, yang artinya hanya saja aku diutus ke permukaan bumi adalah untuk memperbaiki budi pekerti akhlak yang mulia. Sebagaimana kita maklum bersama bahwa pada zaman sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Ini juga disebabkan karena perilaku-perilaku mereka tidak lagi berperi kemanusiaan, bahkan terjadinya berbagai macam bentuk kemaksiatan, apakah itu perjudian, mabuk-mabukan, pembunuhan, bahkan apabila lahir seorang anak perempuan, ini akan dikuburkan hidup-hidup. Begitulah keadaan kebiadaban umat manusia pada kala itu. Pemirsa yang mulia, hari ini terjadi lagi hal yang serupa. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tidak ada lagi nabi yang diutus untuk memperbaiki, untuk mengajak umat manusia kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengajarkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka siapakah yang bisa mengajak memperbaiki umat manusia pada saat ini? Tentunya adalah para ulama-ulama. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itulah sebagai warisan para nabi-nabi. Maka hari ini sudah kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita muncul ulama-ulama yang begitu gigih, dengan semangat yang tinggi, ingin menegakkan yaitu kebenaran, menegakkan keadilan di permukaan bumi ini, khususnya di persada tanah air kita. Namun dalam hal ini juga banyak tantangan-tantangan, rintangan-rintangan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kebangkitan Islam, dengan kemajuan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan kita pada hari ini. Pemirsa yang budiman, perilaku amoral hari ini yang sangat-sangat menyolok, yaitu dengan banyaknya terjadi kasus-kasus narkoba. Padahal dalam Al-Quran Allah menyatakan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hanya saja khamar, judi, tukang tenung, dan membantu berhala ataupun tempat-tempat maksiat itu adalah najis ataupun perbuatan kotor, bahagian daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Maka hindarilah, jauhilah dari perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang berbahagia, kalaulah kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita hari ini, para generasi muda pada umumnya mereka asyik dengan yaitu main-main judi atau judi online dan sebagainya. Kemudian juga ingin mabuk-mabukan,
dengan sabu-sabu, maka oleh karenanya perlu turun tangan para ulama, para umara, bagaimana kita sama-sama untuk mencegah perilaku-perilaku yang demikian, supaya kita terhindar juga, terpelihara daripada datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dirasakan oleh umat-umat yaitu sebelum Nabi Muhammad. Pemirsa yang budiman, sabu-sabu tadi ataupun narkoba dalam bahasa Al-Quran itu dah khamar. Khamar identik dengan narkoba, dan maisir yang artinya judi. Kalau judi dulu-dulunya mungkin dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun hari ini sudah berani dilaksanakan secara terang-terangan. Kemudian juga perilaku amoral lainnya, yaitu pergaulan bebas, sehingga menjurus kepada melakukan perzinaan, yang ujung-ujungnya kadang-kadang terjadi juga kekerasan, pembunuhan dan sebagainya. Padahal juga dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sekeji-keji perbuatan dan seburuk-buruk jalan kembali. Dan disinilah perbedaan manusia dengan hayawan, di mana manusia kalau ingin untuk melakukan hubungan biologis, hubungan seksual, ini harus melalui suatu proses, yaitu akad nikah ataupun ijab kabul. Tetapi bagi binatang, bagi hayawan, ini tidak ada aturan yang seperti itu. Maka kalau ada manusia yang melakukan hubungan biologis tadi tanpa proses akad nikah ataupun ijab kabul, maka manusia itu sama juga dengan binatang, bahkan lebih hina lagi daripada binatang. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin." Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan, dalam sebaik-baik bentuk. Yang dimaksud di sini adalah ada akal, ada akhlak. Tetapi kalau manusia tidak lagi berakhlak, maka mereka cenderung melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sudah melakukan hubungan badan tanpa proses akad nikah ataupun ijab kabul, maka summa radadna wasfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia itu pada tempat yang serendah-rendahnya. Pemirsa yang berbahagia, kemudian perilaku amoral yang kita lihat hari ini juga seperti adanya ugal-ugalan di jalan, di mana anak-anak muda kita pada hari ini membawa kenderaan kadang-kadang dengan cara melampaui kapasitas dalam hal kecepatan menggunakan jalan umum, sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran, bisa mencelakakan, bisa membahayakan keselamatan orang lain. Padahal Allah juga dalam Al-Quran telah menyatakan, "Wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh, dalam keadaan congkak, dalam keadaan sombong. Maka oleh karenanya ini semua menjadi pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang beriman, akhirnya saya akan membacakan sebuah syair dari Imam Ghazali
yang bunyinya innamal ummamu akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum humu dhahabu. Hanya saja suatu umat bisa teguh, utuh dan jaya apabila mereka mempunyai akhlak yang mulia. Dan apabila mereka sudah kehilangan akhlak ataupun moral, tunggulah saat-saat kepunahannya. Kemudian di dalam bahasa saya, syair saya, ditanya Aceh, orang Islami, beingkar janji dengan dusta, baik dia puput yang keji-keji, baik dia korupsi dan pajuh riba, baik dia hawa zina dengan judi, minum ekstasi dengan narkoba, baik dia minta bala Tuhan beri, bala tsunami, angin dan gempa. Mungkin inilah tausiah singkat pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi